Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puja, segala puji kepada Allah kita panjatkan, dan salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, saya mau menyampaikan ada satu contoh, karena seringkali juga saya suka ditanya, emang di Quran itu petunjuknya kan normatif. Saya bilang begini, itu masalah kita. Jadi masalah kita ketika kemudian memang kita dijauhkan dari Al-Quran, itu yang tergerus adalah keyakinan kita kepada Al-Quran sebagai solusi semua urusan kita. Kalau kita ditanya dengan pertanyaan yang membuat kita sulit jawab, akan sulit kita jawab. Misal gini, emang di Quran untuk para pebisnis nih, era VUCA kayak gini akan ada petunjuk cara menghadapinya gimana. Terus cryptocurrency segala macam, emang sesuatu yang kayak gitu tuh sudah terprediksi gitu di Quran, dan gimana kita bisa selamat dari globalisasi kayak sekarang misalkan dunia, dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Bahkan hal-hal yang sifatnya sangat teknis. Kalau kita ditanyanya begitu, mungkin kita menjawabnya agak bingung-bingung, teman-teman. Iya ya, ada gitu, emang ada gitu kan. Tetapi kalau kita balik dari mulai keyakinan terlebih dahulu sebagai seorang mukmin, apakah kita yakin bahwa Allah tuh maha sempurna? Rasanya nggak ada mukmin yang berani jawab nggak yakin gitu. Pasti yakin. Lalu kalau ditanya lagi, apakah kita yakin sebagai mukmin bahwa Al-Quran itu pasti sempurna? Rasanya juga kita akan menjawab, iya yakin. Kalau ditanya lagi, apakah kita percaya, yakin bahwa Allah maha tahu dan Al-Quran itu selalu fit dengan, selalu up to date dengan zaman? Kita juga akan bilang, ya yakin. Lalu kalau ditanya apakah kita yakin bahwa semua urusan kita, semua kesulitan kita, jalan keluar yang kita perlukan, petunjuk atas apapun yang kita hadapi dalam hidup dulu maupun ke depan, itu ada panduannya, jawabannya di Al-Quran. Kita akan jawab, ya mukmin, yakin. Nah maka kalau sudah seperti itu, semua pertanyaan tadi itu juga otomatis mestinya terjawab. Nah, saya pernah berdialog, berdiskusi dengan beberapa orang praktisi human capital atau human resources management. Jadi yang ngurusin SDM lah di perusahaan-perusahaan multinational company yang pengalamannya belasan tahun sampai puluhan tahun. Saya tanya, metode yang paling terbaik selama ini untuk merekrut SDM itu metode yang mana? Apakah referral atau dengan segala macam tes-tes yang macam-macam itu? Terus dijawab sama mereka, sampai saat ini yang terbaik adalah referral. Apa itu referral? Referral itu rekomendasi dari orang yang dipercaya, yang tepat. Ternyata proses bagaimana merekrut SDM itu juga di Quran Allah sudah ngasih petunjuknya, bahkan sangat detail dan taktikal. Kita bisa tiru plek prosesnya dari tahapan awal sampai kemudian ujungnya seperti apa. Ada di surat Al-Qasas salah satunya. Surat Al-Qasas itu surat 28. Di sini kisah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu pada saat dikejar-kejar karena dia ternyata dengan tinjunya membunuh seorang Bani Israel, seorang seorang warga ya di Mesir sana ya, di Mesir sana. Kemudian kabur lari ke negeri Madian. Dan Musa di negeri Madian itu dalam keadaan ketakutan kan, dan nggak punya siapa-siapa di negeri Madian. Dia pendatang yang kabur karena takut dikejar-kejar. Nah, karena yang terbunuh itu kan grupnya Fir'aun gitu. Sementara Nabi Musa itu Bani Israel gitu ya. Nah, itu yang terbunuhnya adalah grupnya Fir'aun. Nah, ini kita lihat ceritanya gitu ya. Ketika Nabi Musa menuju ke arah negeri Madian, Nabi Musa qala asa Robbi ayyahdiani sawa as-sabil. Jadi Nabi Musa berdoa. Kata Musa, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Lihat, dimulainya dengan doa.
dalam keadaan ketakutan kabur, dikejar-kejar sama Fir'aun, dia ngebelain temennya sesama Bani Israel, tapi yang orang Mesirnya malah terbunuh gitu ya. Dan dia kejar-kejar takut. Dan di ayat 22-nya itu, di ayat 23-nya ketika Musa sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menambat ternaknya. Terus Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah seorang orang tua yang sudah lanjut usianya. Jadi 2 anak gadis ini anak-anak gadisnya Nabi Syuaib yang solihah. Mereka ngelihat, wow, gembala-gembala lagi pada ngasih minum ternaknya penuh, berdesak-desakan, sementara mereka wanita. Nabi Syuaib nggak punya anak laki-laki. Dan mereka menjaga martabatnya, tidak mau senggol-senggolan, berdesak-desakan sama laki-laki. Terus Nabi Musa ngelihat kapan sepinya gitu ya. Akhirnya Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu, ayat 24-nya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan atau makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Berdoa lagi Nabi Musa. Masuk ke negeri Madian, berdoa, minta petunjuk, dipimpin di tempat yang benar. Kemudian bantuin orang, kemudian berdoa. Coba lihat, itu ada pesan apa? Wasilah melakukan kebaikan, amal soleh. Lalu langsung berdoa, meminta makan. Sama siapa? Sama Allah. Bukan sama yang ditolongnya. Sama Allah. Nah, ternyata 2 anak gadis Nabi Syuaib itu adalah mereka lapor kepada ayahnya. Datanglah kemudian kepada Musa salah satu di ayat 25-nya. Dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia berkata, ayahnya maksudnya, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Maksudnya sudah dalam perlindungan si ayahnya 2 anak gadis ini. Nah, salah satu dari 2 anak gadis itu pada saat lapor pada ayahnya bilang, mereka itu, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita adalah, apa kata anak gadis ini, salah satu gadis ini, dia yang qawiyun amin. Kok sampai bilang menyimpulkan qawiyun amin ya? Qawi, kuat, profesional, ya. Amin, amanah. Ini mah mungkin ya, mungkin tadabur. Jadi bantuin, itu benar-benar bantuin gitu. Enggak nanya IG-nya, Mbak, IG-nya Dek gitu. Nomor WhatsApp-nya Dek berapa gitu, nomor HP-nya berapa, biar bisa chattingan kita gitu ya, tukeran nomor HP. Enggak, nolong-nolong aja, bantu-bantu aja. Selesai bantu, Nabi Musa berdoanya sama Allah, minta makannya tetap sama Allah. Nah, 2 anak gadis ini tadabur gitu ya, lihat Musa pemuda yang sedemikian cekatan, mereka bisa menilai ini orang profesional, pemuda yang memang cekatan, profesional itu, kuat. Kemudian amin amanah ya mungkin tidak modus tadi gitu ya. Nolong-nolong aja gitu. Nah, qawiyun amin. Ini ada pesan satu apa? Bahwa kalau mencari seorang yang profesional itu profesional duluan, qawi, baru amanah. Kalau kita mencari operator mesin, cari yang bisa mengoperasikan mesin. Mencari penjahit, cari yang bisa jahit. Baru diajari atau diajak untuk jadi solih atau solihah. Nah, bukan cari yang hafal Quran tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngoperasain mesin. Cari fotografer hafal Quran 30 juz tapi dikasih kamera, ini apaan nih? Gimana cara mencetnya? Gimana orang kita butuhnya orang yang profesional. Setelah masuk baru kemudian kita ajak dia sholat, ngaji dan seterusnya. Nah, itu satu petunjuk bahwa kalau cari orang itu untuk menjadi profesional pekerja, ya profesionalnya dulu, kemudian baru kita didik menjadi amanah. Pelajaran yang berikutnya terkait dengan rekrutmen SDM, coba perhatikan. Begitu kemudian menghadap Nabi Musa bercerita tentang ihwal dirinya,
Itu kayak apa coba? Kayak orang yang lagi ngelamar kerja gimana sih? Coba ceritakan kamu siapa? Ayo. Apa yang perlu saya tahu dari kamu? Dari Anda. Kan suka gitu kan kalau orang yang ngelamar kerja. Nah, Nabi Syuaib berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan kamu dengan salah seorang dari 2 anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Nah, lihat. Jadi Nabi Syuaib mendapatkan referral. Ini pelajaran berikutnya. Siapa yang ngasih referral? 2 anak gadisnya. Ini ada pesan yang hebat lagi di sini. Perempuan kesaksiannya 2 orang. Jadi 2 anak gadis yang solihah ini setara dengan kurang lebih gitu ya. Kesaksian 1 orang laki-laki yang juga mumpuni untuk bisa jadi referral. 2 anak gadis yang menjaga diri, yang solihah, kemudian memberikan referral kepada ayahnya. Tapi kemudian si ayah setelah memanggil Musa itu tetap mewawancara lagi, melakukan kalibrasi, enggak otomatis begitu aja. Lalu perhatikan kalimat-kalimatnya. Setelah menggali siapa orang ini, confident dengan semua pengalaman dan kemampuannya, Nabi Syuaib kemudian mengatakan, ya kita bikin kontrak ya 8 tahun. Tapi kalau kamu bisa menggenapkan sampai 10 tahun, oke, ada kontrak yang clear. Lalu baru di sananya hadiah-hadiahnya. Dinikahkan dengan salah satu putrinya. Wah, Masya Allah, itu bonus. Bonus buat siapa? Yang qawiyun amin. Ya siapa tahu ini mau jadi modus buat teman-teman yang masih jomblo fisabilillah gitu. Ngelamar siapa tahu dapat anak owner gitu. Silahkanlah gitu ya. Nah, lalu Musa berkata, oke, ada transaksi ijab kabul di ayat 28-nya. Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau. Mana saja dari kedua waktu itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Coba Masya Allah, luar biasa. 29-nya, maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, dan seterusnya begitu ya. Dia barulah kisah-kisah Nabi Musa sebagai seorang Nabi dan Rasul. Nah di situ kemudian kalau dalam tafsir dikisahkan bahwa Musa kemudian dikasih sebagian binatang ternaknya sebagai bentuk terima kasih dari si business owner. Karena selama kontrak itu Nabi Musa menggenapkan kepada yang 10 tahun, bukan yang 8 tahun. Nah kasih bonus tuh. Jadi puas berarti kan dengan kinerjanya Musa. Nah, dan anaknya pun juga sudah menjadi istri dari Nabi Musa, Masya Allah. Jadi teman-teman lihat prosesnya itu runut betul. Runut betul prosesnya dari mulai referensi, referral itu dipastikan, dikalibrasi dengan wawancara, lalu ada kontrak kerja, disepakati kedua belah pihak, dan seterusnya. Nah kemudian ketika sebagai sisi Musanya, itu karena dia tidak punya experience dan tidak punya track record yang bisa dibaca oleh Nabi Syuaib, ya nggak ada masalah. Dia nggak hitung-hitungan, saya nggak mau. Kenapa? Loh, kalau mau mempekerjakan saya mau gajinya ini, mobilnya ini, rumahnya ini, fasilitasnya dan segala macam bla bla bla. Lah, elu siapa? Kamu siapa? Belum juga tahu kita. Nah, maka bagi teman-teman yang mau mencetak performa, yang mau mencetak reputasi, tapi belum punya background yang bisa dibaca, jangan hitungan, buktikan dengan hasil, dengan karya. Gak mungkin salah kok rezeki dari Allah. Pasti tepat, pasti benar. Nah, Quran itu terbukti bahwa di satu poin ini misalkan, bahkan sampai langkah-langkah yang sampai saat ini dianggap menjadi cara yang terbaik, yaitu referral dalam merekrut profesional, itu ternyata petunjuknya di Quran itu sangat detail dan sangat taktikal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.